Ada satu nasihat juga dari ulama, kalau kita mau ngelihat diri kita ini baik atau tidak. Salah satunya kata ulama, kalau kamu mau tahu kamu itu orang baik apa tidak, coba tanyakan hatimu, ketika kamu melihat orang lain dalam kesusahan, tersentuh nggak tuh hati? Kalau kamu ngelihat orang lain kesusahan, biasa aja nggak tersentuh, maka kamu jelas bukan orang yang baik. Hatimu sudah keras. Kalau misalnya kita ngelihat, dan tingkat tersentuh ini, sensitivitas ini beda-beda. Ada yang baru ngelihat sedikit, ada orang kesusahan itu udah langsung dia merasa kasihan gitu. Ada yang tunggu orang mau mati dulu baru dia kasihan, kan macam-macam tuh. Begitu juga kita ngelihat sensitivitas hati kita itu menunjukkan kebaikan kita itu tingkatnya kayak gimana. Kalau orangnya sensitif banget, ngelihat ada yang membutuhkan, ngelihat ada orang yang sakit, ngelihat ada orang yang dalam keadaan kesusahan, dia langsung kasihan ya. Ngelihat ada orang yang jualan tapi dagangannya tuh kecil-kecil yang harganya nggak terlalu mahal, tapi dia bersusah payah ngangkat barang yang berat gitu, kasihannya. Kayak ada yang jualan, kan ada yang jualan bangku tuh yang dari rotan kan ya, itu kan ngangkatnya tuh luar biasa. Atau jualan kasur yang yang diangkat, dibawa sendiri, ada 2 atau 3 kasur dibawa keliling dari satu komplek ke komplek yang lain, belum tentu juga orang beli. Bisa jadi sehari dia keliling-keliling gak ada yang beli. Nah pas ngelihat itu, aduh kasihan ya. Atau pernah nggak, apalagi yang tinggalnya di daerah Cimahi atau Cihanjuang tuh, ngelihat tukang bakso ngedorong gerobak baksonya tuh pas lewat tanjakan, itu kasihan banget tuh. Di situ kita bisa ngukur kita tuh orang baik nggak tuh. Pas kita ngelihat tukang bakso lagi dorong-dorong, kan berat banget tuh ngedorong, apalagi Cihanjuang tuh banyak jalan yang berlubang, masuk ke lubang lebih berat lagi, udah dia tanjakan masuk lubang, bisa jadi akan jatuh. Nah kita pas lewat naik motor, mau berhenti nggak langsung nolong dia, atau sekedar kasihan ya. Nah di situ kita bisa tahu lah kira-kira kita sebaik apa orangnya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku, saya mah orangnya udah soleh, udah hijrah, udah baik apa segala macam. Lihat aja hati kita seberapa gampang mengasihani orang lain. Dan nggak usah tanya, Pak agamanya apa Pak? Islam Islam saya begitu. Oh ya udah saya bantu. Kalau agamanya bukan Islam, biarin aja, namanya juga bukan Muslim. Nggak boleh kayak gitu. Karena hati itu tidak memilih agamanya, hati itu memilih rasanya. Bahwa dia manusia, maka dia saudara saya. Soal agama itu urusan yang lain lagi nanti. Itu urusan fikih, urusan dakwah. Siapa tahu justru gara-gara kita membantu tulus secara kemanusiaan, dia jadi simpati kepada agama kita. Makanya pas ngelihat ada orang yang butuh bantuan di jalan, gimana hati kita berbicara? Mungkin sekali 2 kali dia ngomong gitu, tolongin tuh, kita abaikan gitu ya. Walaupun hati kita, karena dia instruksi hati kita tuh nggak terlalu kuat gitu. Ibarat raja cuma sekedar anjuran, bukan titah gitu. Kan berarti rajanya belum terlalu ngeh nih. Kalau raja bilang, oh ada yang tolongin tuh, gitu aja, belum terlalu tegas gitu. Kalau rajanya bilang tolongin tuh, pasti akan semuanya ikut, prajurit kan. Nah sekarang kita lihat hati kita itu, kalau misalnya ngelihat yang kayak gitu-gitu ngomongnya gimana. Istafti qalbak, tanya sama hatimu. Kasihan ya cuma ngomong gitu doang. Kita terus lewat, besok dia ngomong lagi kasihan. Lama-lama dia akan kehilangan sensitivitas. Sehingga pas kita ngelihat lagi adegan yang sama, kita udah gak berbicara di dalam hati, udah cuek aja, udah gak ngerasa apapun. Dan itu terjadi di banyak orang. Bahkan mungkin orang ketika berada di tampuk kekuasaan, ngelihat masyarakatnya ngedemo, mungkin bagi dia tuh bukan ngelihat lagi dengan kasih sayang, ngelihatnya tuh dengan ganggu aja, ngapain sih rame-rame demo kayak gini segala macam. Kita juga gitu kadang-kadang ngelihat orang demo tuh kan, yang kita pikirkan kepentingan kita ya, ngeganggu jalan aja, bikin macet. Kita nggak memikirkan dia demo itu karena dia lapar. Misalnya para buruh, demo itu karena menuntut hak. Soalnya hak dia tidak diberikan sesuai dengan yang dia harapkan, dan dia tidak bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Kita nggak berpikir sejauh itu, kenapa? Nggak berbicara pakai hati ke orang lain, tetapi pakai hawa nafsu untuk diri kita sendiri. Jadi uji kesolehan kita itu dengan menguji hati. Coba sering-sering ngasah sensitivitas hati kita itu dengan melihat ke bawah. Melihat ke bawah itu bukan lihat gambar ya, tetapi benar-benar terjun, lihat deh gimana ada banyak orang yang sebetulnya dalam keadaan diuji oleh Allah. Apakah kita tergerak nggak untuk membantu mereka? Sama kayak kita nonton TV, ada perang misalnya di Suriah, rumah dibom, orang dibunuh, perempuan dinodai, anak-anak kecil dibiarkan terlantar. Itu hati kita merasa tergerak nggak? Atau sekedar perang, biasa mah perang di dunia mana, dari dulu perang terus gitu ya. Itu berarti sensitivitas hatinya udah nggak teruji lagi. Dan berarti bukan orang baik. Dan Allah ngelihatnya ke hati kita. Jadi kalau Allah pengen mengakui bahwa kita ini orang baik, hati kita tuh harus punya sensitivitas terhadap saudara kita sesama manusia. Mungkin lebih sempit lagi sesama muslim, lebih sempit lagi keluarga kita.